Bab 3. Dek, kok lama? Ayo makan, teriak Mas Reza kencang. Sebaiknya aku masukkan kembali kertas itu pada sakunya. Ingin tahu kejujuran dari suamiku itu. Iya mas, maaf lama, tadi kan ke kamar dulu, membuat tas ke kamar, ujarku sambil mengambil secentong nasi. Masih kepikiran tentang kwitansi tadi. Rumah yang Mas Reza beli, kenapa ia tidak bicara jujur padaku kalau memang tidak ada apa-apa? Kamu kenapa sih? Tanya Mas Reza kepadaku. Ia seperti mengetahui gelagatku yang aneh. Enggak mas, aku enggak apa-apa, ucapku mengelak. Lalu kami habiskan makanan dan kembali aku bereskan piring kotornya. Masih sama yang aku rasakan, yaitu tidak bisa berhenti tentang peliknya masalah rumah tangga ini. Dari mulai token nyasar yang Mas Reza kirim, terus menghubungi Pipi, katanya rumahku ditempati oleh seorang wanita dan mertuaku. Dilanjutkan seorang perempuan yang mengaku bahwa ia adalah istri kedua suamiku. Sampai akhirnya aku menemukan sebuah kwitansi pembelian rumah. Ini yang menjadi beban pikiranku saat ini. Dek, kamu kenapa sih? Dari tadi Mas lihat banyak bengong, tanya Mas Reza penasaran. Gak apa-apa kok mas, aku baik-baik saja, ucapku merasa baik-baik saja di hadapan Mas Reza. Oh ya dek, sebentar ya, mas punya kejutan untukmu, ucap Mas Reza membuatku cemas. Jangan-jangan ia ingin mengatakan padaku tentang pernikahannya dengan istri-istrinya. Apa mas? Jangan membuatku jantungan ya, sahutku berpesan padanya sebelum meninggalkan kamar. Lalu setelah ia kembali, diletakkannya ke telapak tanganku ini secari kertas yang aku temukan tadi di sakunya. Apa ini mas? Tanyaku menanyakan apa yang ia maksud. Ini kejutan untukmu, mas belikan rumah untukmu atas nama kamu. Tunggu aktenya jadi setelah 2 minggu. Seketika mataku menyorotnya, apa aku tidak salah dengar? Sejak kapan Mas Reza seromantis ini? Aku pikir kwitansi yang tadi ditemukan adalah untuk seorang wanita yang tinggal bersama mertuaku. Jadi dugaanku sejak tadi salah. Kamu serius, Mas? Tanyaku menyeruak pandangan. Kini mataku berkaca-kaca terharu akan kejutan yang Mas Reza berikan. Lantas mertuaku tinggal dengan siapa? Pipi, awas kamu yang kalau sampai ketahuan membohongi aku. Batinku menggelitik untuk mengancam Pipi. Tapi apa baiknya aku minta pada Mas Reza untuk mengantarkan ke sana? Mas, besok pagi kan kamu libur. Kita ke rumah yang tadi kupinta untuk dijual, yuk. Ucapku memohon dengan manja. Kirain sudah mendapatkan rumah baru, rumah yang di sana tidak jadi dijual, tanya Mas Reza. Wah, sepertinya ia membelikan rumah untukku hanya supaya rumah itu tidak aku jual. Tetap jadi mas, besok kita foto-foto ya agar lebih mudah menjualnya, ungkapku lagi. Mas Reza pun mengindahkan ucapanku. Iya dek, besok kita ke sana ya, semua aku lakukan demi kamu, ujarnya merayu. Setelah obrolan kami tutup, aku bergegas tidur. Tidak sabar rasanya ingin bertemu pagi hari, lalu melihat rumah itu. Semoga yang Pipi katakan itu bohong. Juga wanita misterius yang mengaku istri kedua Mas Reza. Dengan tidur membelakangi tubuh Mas Reza, aku masih sulit memejamkan mata ini. Apalagi terdengar suara ponsel Mas Reza yang sedang chatting dengan seseorang. Entahlah dengan siapa ia berbalas pesan. Aku tidak bisa melihatnya. Sebaiknya aku pejamkan mata ini saja. Nanti juga lama-lama akan nyenyak dengan sendirinya. Pagi-pagi sekali masih subuh, aku melihat Mas Reza sudah sibuk di depan. Ia tidak membangunkan aku subuhan bareng. Tumben, biasanya saat aku terlelap sekalipun ia pasti membangunkan dengan paksa. Mas, kok gak bangunin aku subuh? Ujarku cemberut. Lalu Mas Reza menghampiri. Tadi tidurmu nyenyak sekali. Sekarang subuhan dulu gih. Masih ada waktu, suruhnya dengan menarik pergelangan tangan ini. Segera bergegas sholat, lalu kembali pada Mas Reza. Dan masih dengan tujuan yang sama, yaitu ke rumah yang akan aku jual. Ya, rumah yang Pipi bilang ada istri muda juga mertuaku di sana. Aku akan benar-benar membuktikan bahwa mereka ada di sana. Tidak mungkin kan mereka pindah dalam waktu semalam.
pasti sulit mereka lakukan karena tidak ada tenaga laki-laki di sana. Surat-surat lengkap kan Mas? Tanyaku padanya yang sedang memanaskan mesin mobil. Sudah lengkap, lagian memang jual rumah seperti jual cabai. Langsung laju gitu dek. Kan enggak sayang, sahutnya sembari memakai seatbelt dan kami segera berangkat ke rumah itu. Iya sih Mas, memang uangnya mau untuk apa dek? Kok sampai dijual? Uang yang aku kasihkan lebih dari cukup, ucap Mas Reza santai. Aku lihat tidak ada gelagat ketakutan yang terpancar di wajahnya. Apa iya aku yang salah? Telah berprasangka buruk padanya? Siapa tahu wajah santainya hanya pengalihan saja, agar aku membatalkan untuk ke rumah yang aku tuju saat ini. Tidak Mas, aku tidak akan membatalkan perjalanan ini. Kita akan lihat siapa yang berbohong saat ini, Mas Reza atau Pipi. Kalau Pipi yang berbohong, apa untungnya? Kalau Mas Reza yang berbohong jelas-jelas untung, karena menyimpan rahasia besar dariku ini. Tidak untuk apa-apa Mas, hanya untuk simpananku saja, ujarku padanya. Simpanan rumah kan lebih menguntungkan dek, ujarnya kembali memberikan saran. Mas, aku tidak ingin bertengkar hanya gara-gara ini ya, sahutku lagi dengan nada ketus. Mas Reza masih terlihat santai sampai saat ini. Mungkinkah aku yang salah? Lantas wanita yang mengaku istri keduanya itu siapa? Kenapa ia menghubungiku dan mengajak kerjasama kalau memang tidak ada apa-apanya? Sekarang aku menuju rumah yang katanya berisikan istri ketiga dan mertuaku. Aku harus bersiap-siap menelan pil pahit pagi ini juga, karena sebentar lagi akan sampai di tempat tujuan.